Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga mata kuliah sistematika tumbuhan tingkat tinggi akan kita bahas mengenai fitografi organ akar dan batang. Kita mulai dari organ akar. Akar adalah bagian pokok dari tumbuhan yang tumbuh searah gravitasi. Fungsi akar antara lain untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Untuk akar, umumnya meruncing di bagian ujung untuk memudahkan pertumbuhannya menembus tanah. Struktur akar dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar, daerah pertumbuhan atau meristem, tudung akar, dan rambut akar. Kemudian jika dilihat dari bagian dalamnya, terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan jaringan pengangkut. Kita lihat struktur dari organ akar. Jika dilihat dari luar, terdiri dari pangkal akar, bagian pertemuan antara batang dan akar, kemudian rambut-rambut akar, kemudian serabut akar, dan ujung akar, di mana disinilah terdapat jaringan yang namanya jaringan meristem apikal. Jika dilihat dari penampang melintangnya, struktur akar dari luar ke dalam bisa dibagi menjadi epidermis, kemudian endodermis, lalu ada xilem, ada phloem, ada perisikel, bagian pembatas antara korteks dan endodermis, kemudian ada rambut akar, kemudian bagian tengah ini adalah pith atau primary xilem atau xilem primer. Yang berwarna kuning itu adalah phloem primer. Berdasarkan bentuknya, akar bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, akar tunggang tidak bercabang. Biasanya terdiri dari akar-akar halus berbentuk serabut. Salah satu fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Bisa dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah fusiformis, berbentuk seperti tombak atau pena. Akar bagian atas besar, lalu meruncing ke bagian bawah. Contoh misalnya pada Daucus carota dan Raphanus sativus. Yang kedua, napiformis atau berbentuk seperti gasing. Bagian tengah membesar lalu meruncing di bagian bawah. Contohnya pada Beta vulgaris atau bit dan Pachyrhizis erosus atau bengkuang. Yang ketiga, filiformis berbentuk benang, menyerupai akar serabut, kecil, panjang, dan sedikit bercabangan. Contohnya pada Phaseolus lunatus. Perhatikan ini contoh dari akar tunggang tidak bercabang yang bentuknya fusiformis atau seperti tombak. Jadi meruncing ke bawah. Kemudian napiformis berbentuk seperti gasing, bagian tengahnya melebar. Kemudian yang ketiga, filiformis berbentuk seperti benang. Jenis akar yang kedua, akar tunggang bercabang atau ramosus. Ini dimiliki oleh kebanyakan tumbuhan dikotil. Akar utamanya berbentuk kerucut yang tumbuh memanjang ke bawah, kemudian dari akar utama tumbuh banyak percabangan, dan dari percabangan akan muncul banyak percabangan lagi. Akar tipe ini kokoh menopang tumbuhan dengan diameter batang besar. Umumnya dimiliki tumbuhan berkayu yang memiliki habitus pohon. Perhatikan, ada akar utama, kemudian dari akar utama tumbuh percabangan, kemudian dari cabang tumbuh cabang lagi, dan seterusnya. Nah, struktur seperti inilah yang menyebabkan akar pepohonan itu kuat menopang berdirinya pohon yang berukuran besar. Nah, ini misalnya jika kita lihat pada belahan tanah, tampak bahwa bonggol akar ini jauh lebih besar naungannya daripada daun di atasnya. Ini adalah ciri khas dari pohon yang sehat jika sistem perakarannya melebar.
Contoh lain lagi, misalnya tampak sekali bagaimana struktur akarnya. Yang ketiga, akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Akar tumbuh dari pangkal, batang, akar primer atau lembaga yang sudah mati. Contohnya pada jagung, pada padi, dan pada rumput teki. Kita lihat perakarannya berbentuk serabut. Jadi akar hanya muncul dari bagian pangkal batang. Baru kemudian tumbuh ke segala arah dengan ukuran yang kecil. Ini misalnya pada jagung, kemudian ini pada Cyperus rotundus atau ruki. Jenis keempat, akar gantung. Tumbuh dari bagian atas batang dan mengarah ke tanah. Biasanya berfungsi menyerap uap air dan gas dari udara. Contoh misalnya pada tumbuhan ivy, kemudian pada beringin. Contohnya ini misalnya adalah curtain ivy. Jadi ini yang dimaksud dengan akar udara, tumbuh dari batang dan menggantung ke bawah. Kemudian ini misalnya akar udara dari ficus atau beringin. Jenis yang kelima, akar nafas atau pneumatophore. Tumbuh keluar dari batang bagian bawah. Jadi kalau akar gantung dari batang bagian atas, kalau akar nafas dari batang bagian bawah. Sebagian muncul ke permukaan tanah, sebagian berada di dalam tanah. Biasanya ada pada tumbuhan yang tumbuh pada tanah miskin udara. Contohnya tumbuhan-tumbuhan pada daerah pantai atau daerah bakau. Misalnya adalah Soneraceae alba atau mangrove. Ini yang kita katakan sebagai akar udara. Jika kita perhatikan, tumbuh dari dalam tanah kemudian menuju ke atas. Ya. Kemudian yang keenam, akar tunjang atau stilt. Akar tunjang tumbuh dari bagian bawah akar menuju ke segala arah. Akar tunjang berfungsi untuk menunjang batang agar tidak rempah. Contoh pada pandan yang tumbuh di tepi pantai, kemudian pada tumbuhan-tumbuhan bakau. Kita perhatikan, ini yang namanya akar tunjang. Jadi, tumbuh dari bagian bawah akar menuju ke segala arah. Ini juga pada pandan pantai, ini yang namanya akar tunjang atau stilt. Kemudian akar banir atau akar papan. Akar banir merupakan akar yang tumbuh menonjol di atas tanah, berfungsi memperkokoh berdirinya suatu tanaman. Biasanya untuk pohon-pohon yang berkayu keras atau tumbuhan-tumbuhan dengan pohon yang besar memiliki akar banir atau akar papan. Contohnya pada tumbuhan Insiapa lembanica atau merbau dan Salmalia malabarica atau tumbuhan randu. Nah, ini yang namanya akar papan. Kita perhatikan tumbuh lebar di atas tanah. Ini selanjutnya akar penghisap, termasuk dalam akar yang terdapat pada tumbuhan dengan jenis parasit. Jadi nanti kita harus membedakan mana akar penghisap dan mana akar pemanjat. Jadi kalau akar penghisap pada tumbuhan jenis parasit, jadi fungsinya menghisap berbagai macam nutrisi dari inang tempat dia tumbuh. Contohnya pada lada dan pada sisik naga, Pyrosia piloseloides, atau sering juga kita sebut dengan istilah benalu. Nah, ini misalnya Peperomia nigrum atau lada. Ini yang kita sebut sebagai akar penghisap. Dan sisik naga. Nah, kita perhatikan ini akar penghisapnya. Biasanya menempel erat pada batang inangnya. Yang kesembilan, ada akar pelekat. Akar pelekat terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat dan hanya berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok atau tumbuhan lainnya. Jadi, dia tidak menghisap makanan dari inangnya.
ya, dia hanya menumpang saja. Contohnya pada sirih, kemudian pada anggrek merpati. Nah, ini yang kita sebut sebagai akar perekat. Hanya digunakan untuk membantu menempel pada inang. Yang ke-10, akar lutut. Akar lutut tumbuh ke atas, selanjutnya membelok lagi ke dalam tanah sehingga membentuk seperti lutut yang membengkok. Contohnya pada beberapa jenis tumbuhan mangrove, Bruguiera parvifolia. Nah, kalian perhatikan, tumbuh di atas tanah, masuk, kemudian keluar lagi, dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai akar lutut. 11. Akar pembelit. Akar pembelit berkembang pada tumbuhan yang memanjat. Vanilla planifolia misalnya, atau tumbuhan vanili. Jadi berbeda dengan jenis akar perekat. Jadi kalau akar pembelit tumbuh secara membelit. Kalau akar perekat hanya melekatkan diri pada inangnya saja. Contohnya pada vanili, kalau kalian perhatikan, dia tumbuh membelit. Nah, pertanyaan 1. Lakukan eksplorasi di lingkungan sekitar Anda dan temukan berbagai jenis akar seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya kalian foto, kemudian beri teks nama tumbuhan tersebut dan jenis akar pada foto tersebut. Jadi bukan nama file fotonya, tapi langsung diberi text box pada foto tersebut. Kemudian upload ke Google Form. Temukan paling tidak 10 jenis akar yang berbeda. Jadi kalau tadi di contoh saya ada 11 jenis, paling tidak kalian menemukan 10 jenis akar yang berbeda. Kita lanjutkan. Organ batang pada tumbuhan. Nah, kalau tadi akar berfungsi sebagai penyokong, kemudian sebagai organ untuk menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah. Kalau batang berfungsi untuk mengangkut air yang tadi sudah diserap oleh akar, kemudian mengedarkan zat-zat makanan, menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tumbuhan tertentu, serta sebagai alat perkembangbiakan. Batang pada umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, namun tidak menutup kemungkinan batang memiliki bentuk yang lain. Misalnya, ada tumbuhan yang memiliki batang berbentuk segitiga, segi empat, bintang, dan seterusnya. Batang selalu mengadakan percabangan dan pembentukan ranting, kecuali pada jenis-jenis tumbuhan monokotil yang memang dari sifatnya tidak bercabang. Batang terdiri dari ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Kalau kalian perhatikan, pada area batang ada ruas-ruas yang kita sebut sebagai buku-buku tempat munculnya tunas, atau dalam istilah biologi itu kita sebut sebagai nodus. Batang biasanya tumbuh ke atas menuju ke arah cahaya matahari. Batang tumbuh pada titik tumbuh, yaitu pada meristem apikal atau pucuk. Dari meristem tersebut akan dihasilkan pula bakal daun yang mula-mula berbentuk tonjolan, nodus ya, kemudian berkembang lebih cepat dari ujung batang itu sendiri sehingga bakal daun menutupi meristem apex. Ini misalnya bakal daun yang menutupi meristem apex. Sifat batang biasanya berbentuk bulat seperti silinder, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku, tumbuh ke atas menuju cahaya, selalu bertambah panjang di ujungnya, mengadakan percabangan, dan umumnya tidak berwarna hijau, kecuali pada jenis-jenis tumbuhan tertentu. Fungsinya mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi atau pertukaran gas, kemudian jalannya pengangkutan air dan zat-zat makanan, serta tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. Secara umum,
Batang dari tumbuhan bisa dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan yang tidak berbatang jelas serta tumbuhan yang jelas ada batangnya. Kita mulai satu persatu. Misalnya, tumbuhan yang tidak jelas berbatang atau planta akolis. Sebenarnya tidak ada tumbuhan tingkat tinggi yang tidak berbatang, hanya tampaknya saja tidak ada batang. Alasan, biasanya batangnya sangat pendek, sehingga semua daun seolah-olah keluar dari atas akar dan tersusun rapat. Nah, perdaunan seperti ini sering disebut dengan istilah roset. Contohnya misalnya pada tumbuhan lobak akan memperlihatkan batang dengan nyata pada saat tumbuhan tersebut akan berbunga. Dari tengah roset akan muncul batang yang tumbuh cepat dengan daun yang jarang, bercabang, dan mendukung bunganya. Jadi selain lobak juga misalnya wortel itu merupakan salah satu contoh dari tumbuhan yang tidak jelas berbatang. Nah, kalau kalian perhatikan, bagian mana batangnya? Ya, tidak jelas. Jadi di sini adalah bagian akar, di sini adalah bagian daun. Jadi batangnya terdapat pada area ini. Area yang biasanya kalian potong dan kalian buang pada saat wortelnya akan dimasak. Nah, itu area sedikit itulah yang merupakan batang dari wortel. Nah, misalnya contoh lain pada tanaman bokcoy juga. Jadi, ini sudah merupakan bagian dari daun. Jadi, batang hanya pada bagian inti tengah ini. Ya, jadi batangnya tidak terlihat jelas. Yang kedua, tumbuhan yang jelas tampak berbatang bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, tumbuhan herbaceous, kemudian tumbuhan lignosus, kemudian tumbuhan kalmus, dan tumbuhan calamus. Mulai dengan tumbuhan herbaceous atau batang basah, yaitu batang yang lunak dan berair. Contohnya pada Amaryllis spinosus atau bayam, kemudian pada Portulaca oleracea. Kita nampak bahwa batangnya tidak berkayu, tapi herbaceous sehingga mudah untuk dipatahkan. Yang kedua, batang lignosus atau batang berkayu. Nah, batang biasanya keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Terdiri dari habitus semak dan habitus pohon. Jadi untuk membedakan antara pohon dan semak, di sini ada beberapa karakteristik. Ya, misalnya pohon itu tumbuhan yang tinggi besar, kemudian semak itu yang tidak seberapa besar, namun keduanya memiliki batang yang berkayu. Perjamangan pohon jauh dari tanah, bercabang dekat dengan permukaan tanah untuk semak. Contohnya misalnya pada pohon mangga dan Sida rombifolia. Ini semak yang biasanya kalian temukan di lapangan. Dan yang ketiga, kalmus atau batang rumput beruas. Batang tidak keras, mempunyai ruas-ruas yang nyata dan seringkali berongga. Contohnya pada padi dan pada jenis rumput-rumputan. Kemudian yang keempat, kalamus, batang mendong, biasanya merupakan bagian dari kelompok rumput-rumputan juga, tetapi mempunyai ruas-ruas yang lebih panjang. Contoh pada rumput mendong atau Fibristilis globulosa. Kemudian Actinoscirpus grassus atau rumput lingi dan tumbuhan sebangsa tengki, Cyperaceae. Nah, ini mungkin saya yakin kalian sering melihat rumput seperti ini. Nah, ini Actinoscirpus grassus. Kita perhatikan bahwa ruas-ruasnya lebih panjang daripada ruas rumput biasa. Itu perbedaan antara kalmus dan kalamus. Biasanya kalmus itu pada rumput-rumputan dengan ukuran yang kecil, kalamus itu pada rumput-rumputan yang tinggi. Selanjutnya, bentuk batang. Tadi dikatakan bahwa pada umumnya bentuk batang itu adalah bulat atau teres. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada batang yang berbentuk persegi dan pipih.
berbentuk persegi misalnya ada yang berbentuk segitiga dan segi empat, kemudian pipih ada yang berbentuk seperti daun atau Phyllokladia dan ada yang Cladodia. Akan kita bahas satu. Nah, saya rasa untuk bentuk batang bulat tidak perlu kita jelaskan lagi, hampir keseluruhan tumbuhan atau pohon itu memiliki bentuk silinder bulat, contohnya di sini adalah bambu CSP. Namun ada juga yang berbentuk persegi, misalnya pada Passiflora quadrangularis atau sering juga disebut dengan istilah buah Passiflora ya. Nah, kalian perhatikan batangnya di sini berbentuk segi empat, makanya namanya quadrangularis. Ya, batangnya berbentuk segi empat. Batang pipih biasanya lalu melebar menyerupai daun dan mengambil alih tugas daun pula. Batang yang demikian dinamakan Phyllokladia. Amat pipih dan pertumbuhannya terbatas, misalnya pada jenis tumbuhan jakang. Kemudian Cladodia masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan, misalnya pada kaktus pipis. Kaktus tipis. Ya. Ini yang kita sebut sebagai Cladodia. Ya, jadi kalau Phyllokladia seperti daun dan tidak muncul cabang dari area tersebut. Tapi kalau Cladodia bentuknya pipih, namun dari bagian tersebut bisa muncul cabang. Jadi ini adalah cabang. Selanjutnya pertanyaan kedua. Coba kalian lakukan eksplorasi sekalian dengan pada pertanyaan pertama tadi, tapi sekarang yang kalian perhatikan adalah macam-macam tipe batangnya. Ya. Foto berbagai jenis tumbuhan, kemudian kalian tentukan apakah tumbuhan tersebut memiliki tipe batang herbaceous, ligneous, kalmus, atau kalamus, serta seperti apakah bentuk batangnya, bulat, persegi, atau pipih. Nah, tuliskan hasil pengamatan Anda pada foto tersebut. Jadi, dibuat Word box-nya, lalu upload foto tersebut ke Google Form. Maksimal ada 10 foto yang dapat kalian upload pada Google Form tersebut. Lanjutkan. Kalau tadi kita lihat dari tipe percabangannya, bentuk batangnya, sekarang sifat permukaan batangnya. Ya. Ada batang yang memiliki sifat licin, misalnya batang pada jagung. Jadi bukan pelepah jagungnya ya, ini adalah daun. Batang itu adalah pada bagian dalam dari pelepah daun ini. Nah, biasanya struktur permukaannya licin. Kemudian berusuk, permukaannya terdapat rigi-rigi yang membujur, misalnya pada tumbuhan iler. Ya. Kemudian ada yang beralur, misalnya pada kaktus yang seperti ini. Kemudian bersayap, misalnya pada batang persegi tadi, pada Passiflora quadrangularis, area ini terdapat sayap. Mungkin kalau kalian perhatikan dengan teliti, ada area yang sedikit berwarna ungu. Nah, ini adalah sayap dari batang Passiflora quadrangularis. Kemudian sifat permukaan batang selanjutnya adalah berambut atau pilosus, misalnya pada batang tembakau. Kemudian berduri pada mawar, spinosus ya. Kemudian memperlihatkan berkas-berkas daun, misalnya pada pepaya, carica pepaya. Contohnya juga misalnya pada batang sawit, nampak bekas daunnya, kemudian pada batang kelapa juga termasuk sifat permukaannya memperlihatkan bekas-bekas daun. Ya. Kemudian memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu, misalnya pada tumbuhan nangka Artocarpus. Jadi terlihat bekas daun penumpunya. Nah, ini area yang melingkar di sini. Kemudian memperlihatkan banyak lentisel, contohnya pada sengon. Lentisel itu tampak sebagai area
berwarna putih. Jadi bercak-bercak putih pada batang itu adalah lenticel, di mana permukaan batangnya mengalami perlukaan sehingga tampak seperti pecah. Nah, itu area lenticel. Kemudian keadaan-keadaan lain, misalnya contohnya pada pohon kayu putih, kalau kalian perhatikan batangnya biasanya gampang sekali dikelupas kulit batangnya. Keadaan-keadaan lain pada permukaan batang tumbuhan. Selanjutnya, arah tumbuh batang bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, batang yang selalu tumbuh tegak lurus atau erectus. Kemudian batang yang tumbuhnya menggantung atau dependen dan pendulus. Kemudian batang yang tumbuhnya berbaring, batang yang menjalar, dan batang yang tumbuh serong ke atas atau condong. Kita coba bahas. Mengangguk, kemudian memanjat, dan membelit. Arah tumbuh batang tegak lurus. Jika arahnya lurus ke atas, misalnya pada karika papaya atau pepaya, dan kebanyakan tumbuhan berhabitus pohon biasanya tumbuh tegak ke atas atau erectus. Yang kedua, misalnya menggantung, dependen atau pendulus, biasanya pada tumbuhan yang hidup di lereng atau tepi jurang seperti Zebrina pendula atau tumbuhan epifit seperti anggrek. Jadi kita perhatikan dia tumbuh tegak, namun pada bagian ujung batangnya dia akan turun kembali ke bawah, jadi menggantung. Kemudian batang yang berbaring. Jika batang terletak pada permukaan tanah, hanya ujungnya saja yang sedikit membengkok ke atas. Misalnya pada semangka. Ya, tumbuh batangnya berbaring, menjalar. Ya, hanya pada bagian pangkal saja yang tumbuh ke atas. Kemudian menjalar atau merayap. Batang berbaring tetapi dari buku-bukunya keluar akar, misalnya pada ubi jalar. Serong ke atas atau condong, pangkal batang seperti hendak berbaring, tetapi bagian lainnya lalu membelok ke atas, misalnya pada kacang tanah, Arachis misalnya. Kemudian batang yang tumbuh mengangguk, misalnya pada bunga matahari, Helianthus anus ya. Batang tumbuh tegak lurus ke atas, tapi kemudian pada bagian ujungnya membengkok lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Baru pada ujungnya tumbuh bunga. Nah, yang seperti ini namanya batang yang mengangguk. Batang memanjat tadi sudah disebutkan juga pada beberapa jenis akar, ada yang memanjat, di sini juga ada batang yang memanjat. Jika batang tumbuh ke atas menggunakan penunjang. Penunjang dapat berupa benda mati maupun tumbuhan lain. Alat khusus berpegangan pada penunjang misalnya cabang pembelit atau daun pembelit. Ini contohnya pada markisa atau anggur. Nah, itu biasanya memanjat. Percabangan pada batang. Batang pada tumbuhan dikotil umumnya bercabang, sedangkan pada tumbuhan monokotil umumnya tidak bercabang. Ya, namun tidak semua juga tumbuhan monokotil tidak bercabang. Batang yang tidak bercabang misalnya pada jagung, jamais, dan pada padi, Oryza sativa. Macam-macam percabangan jika suatu batang itu memiliki cabang. Misalnya monopodial, contohnya pada pohon cemara, kemudian simpodial pada sawo misalnya, kemudian dikotom atau menggarpu misalnya pada berbagai jenis paku. Mungkin pada mata kuliah sistematika tumbuhan tingkat rendah, kalian sudah bisa melihat bagaimana sih percabangan dikotom itu. Tapi coba kita ulang kembali, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, batang yang tidak menggarpu atau disebut dengan batang monokaulis. Jadi mono ya, hanya satu arah pertumbuhan. Batang monokaulis yaitu batang yang pertumbuhannya dinominasi oleh kuncup ujung. Jadi hanya tumbuh ke atas. Tidak membentuk
percabangan. Monokaulis dibagi menjadi dua, yaitu monokaulis monokarpi apabila kuncup ujung pada umur tertentu berubah menjadi perbungaan terminal, sehingga pertumbuhannya terhenti dan kemudian dilanjutkan dengan proses pembungaan dan pembuahan. Misalnya pada pisang ya, tumbuhan pisang, dan beberapa kelompok jahe. Kemudian monokaulis polikarpi apabila kuncup ujung tetap berfungsi, tetapi kuncup sampingnya berubah menjadi perbungaan, misalnya pada kelapa, Cocos nucifera, dan pada aren. Inilah yang menyebabkan kenapa pertumbuhan pisang biasanya terhenti pada saat dia membentuk buah, sedangkan kelapa masih dapat terus tumbuh, ya. Monokaulis monokarpi sekali saja, monokaulis polikarpi berkali-kali menghasilkan buah. Untuk pohon yang bercabang, ada berbagai macam cara percabangan, misalnya monopodial, apabila batang pokok atau batang utamanya tampak jelas, baru dari batang utama keluar percabangan. Jadi secara morfologi tampak jelas mana batang utama, ya, batang utama dan mana cabangnya. Ini adalah tipe percabangan monopodial. Ya. Yang tipe percabangan simpodial, apabila pada saat pertumbuhannya tidak lagi bisa dibedakan mana batang pokok dan mana percabangannya. Contohnya pada sawo manila. Ini diakibatkan bahwa pada saat pertumbuhan percabangan, dominansi apikal yang menyebabkan batang itu bertumbuh semakin tinggi mengalami penurunan, dan sekarang batang pertumbuhannya malah didominasi oleh kuncup samping. Ya, jadi pada suatu saat antara batang utama dengan percabangan bisa memiliki ukuran yang sama, sehingga tidak lagi bisa dibedakan dengan jelas mana batang utama dan mana percabangannya. Ya, contohnya ini biasanya pada sawo. Kemudian percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu cara percabangan yang batang setiap kali membentuk cabang terbagi menjadi dua. Contohnya pada paku andam. Ya, jadi cabang menjadi dua, kemudian dari ini menjadi dua lagi, ini menjadi dua lagi, ini menjadi dua lagi, dan seterusnya. Ini tipe percabangan dikotom. Kemudian kita lanjutkan macam-macam cabang berdasarkan sifatnya. Ada yang kita sebut sebagai geragih, yaitu cabang kecil panjang tumbuh merayap dari nodusnya ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh menjadi akar. Contohnya pada Centella asiatica atau daun kaki kuda, kemudian pada beberapa jenis arbei. Kemudian yang kedua, merayap di dalam tanah. Jadi kalau geragi itu tadi merayap di atas tanah, kalau rizom atau rizoma merayap di bawah tanah. Contohnya pada beberapa jenis rumput-rumputan, rumput teki misalnya pada Cyperus rotundus, kemudian pada kentang itu percabangannya merayap di bawah tanah. Kemudian wiwilan atau tunas air, yaitu cabang yang biasanya tumbuh cepat dengan ruas-ruas yang panjang dan seringkali berasal dari kuncup liar. Contohnya pada tumbuhan kopi. Jadi kita perhatikan sebelum percabangan dan sesudah percabangan. Jadi batang ini tumbuh dengan cepat, ya, menjadi cabang ya. Cabang itu tumbuh cepat menjadi cabang baru. Kemudian sirung panjang atau virga, yaitu cabang-cabang yang biasanya mendukung daun-daun dan mempunyai ruas yang cukup panjang. Pada cabang-cabang ini tidak pernah dihasilkan bunga, sehingga disebut sebagai cabang mandul. Sebaliknya, kalau sirung pendek,
Cabangnya biasanya kecil dengan ruas pendek, dan selain daun biasanya mendukung bunga dan buah. Cabang ini dapat menghasilkan alat perkembangbiakan bagi tumbuhan, sehingga disebut cabang yang subur atau fertil. Kemudian, arah tumbuh batang. Ada yang tegak, ada yang condong ke atas, ada yang mendatar, ada yang terkulai, dan ada yang bergantung pendulum. Tadi juga sudah sempat dijelaskan sedikit mengenai arah tumbuh batang. Tumbuh tegak jika sudut antara batang dan cabang amat kecil. Hanya pada pangkalnya saja sedikit terserong ke atas, tetapi selanjutnya hampir sejajar dengan batang. Contohnya adalah tumbuhan kopi. Kemudian condong ke atas jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut kurang dari 45 derajat Celcius, 45 derajat. Misalnya pada pohon cemara, Casuarina ecusitofolia. Jadi misalnya pada tumbuhan yang tegak jika sudut antara batang utama dengan cabangnya itu kecil. Ya. Kemudian condong ke atas jika sudutnya kurang dari 45 derajat. Kemudian mendatar jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Contohnya misalnya pada pohon randu dan pohon ketapang. Jadi batang utama, kemudian cabang tumbuh hampir 90 derajat sudutnya dari batang utama. Kemudian terkulai jika cabang pada pangkalnya mendatar, ujungnya lalu melengkung ke bawah, misalnya pada tumbuhan kopi. Jadi cabangnya tumbuh mendatar lalu terkulai ke bawah. Kemudian bergantung jika cabang-cabang tumbuhnya ke bawah, contohnya pada beberapa jenis pohon salix. Jadi ini batangnya, kemudian cabangnya tumbuh terkulai ke bawah. Nah, ini bisa kalian perhatikan nih, misalnya kalau kalian jalan di sepanjang jalan Ayani itu, di bagian marka tengah jalan itu banyak pohon yang cabangnya menggantung atau pendulus. Oke, sekian untuk pertemuan ketiga mengenai akar dan batang. Presensi kehadiran dan jawaban pertanyaan dapat diisi melalui Google Form. Ya, mungkin penjelasan saya agak cepat karena banyak hal yang harus disampaikan, tapi nanti akan saya berikan juga PowerPoint-nya. Yang jelas untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih melanjutkan sedikit mengenai batang dan kemudian masuk ke organ daun. Saya tunggu presensi kehadiran serta jawaban dari pertanyaannya paling lambat hari Senin. Jadi 3 hari dari sekarang. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.